Tapi kalau seseorang ini mengerti Dhamma, ya setelah belajar Dhamma dan mempraktikkan dengan benar untuk menumbuhkan kebijaksanaan, untuk mengurangi kilesa wata, pengotor pikiran, maka belajar dan praktik Dhamma itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Sehingga seseorang akan terlahir di alam manapun, kalau manakala belum bisa memotong secara total, bahkan terlahir di alam bahagia, bukan terlahir di alam rendah. Nah, tentu saja kalau terputusnya ya segala kilesa atau pengotor pikiran itu, maka tentunya ya putuslah sangsara wata. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, Guru Agung Sang Buddha Gautama memang hanyalah sebagai penunjuk jalan. Seperti dalam bahasa Pali disebutkan, Tumhehi Kicang Atapang Akataro Tatagato. Tatagata hanyalah sebagai penunjuk jalan. Dan kita sendiri yang harus berusaha. Kita sendiri yang harus berusaha. Karena ya Sang Buddha tidak akan ya menolong kita bagaikan ya apa itu beliau itu turun ke dunia lalu kemudian menolong kita segala apa yang kita alami, kita derita, kita tolong. Tidak. Ya kita harus menolong diri kita sendiri dengan ya nilai-nilai luhur, kebajikan-kebajikan yang kita miliki. Kita tergantung pada kebajikan kita, pada kusala kama atau ya nilai-nilai luhur ya yang kita miliki. Nah, untuk itu kita tentu saja ya perlu selalu memiliki semangat ya, semangat rajin belajar Dhamma dan sekaligus mempraktikkan Dhamma. Nah, dalam tahapan belajar Dhamma ya sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 ya Arya Atangika Magga, Sang Buddha menjelaskan jalan tengah kan menjadi 3, yaitu sila, samadhi, dan panya. Nah, didahului dengan dana, yaitu kemurahan hati. Ya. Dana yang dikembangkan dengan baik, ya. Kemudian praktek moral, perilaku baik, pelatih samadhi, mengembangkan batin, cita bawana, dan memiliki kebijaksanaan panya. Nah, untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi pun, nibbana paramang sukang, itu juga butuh kesabaran. Coba, kalau kita ya merenungkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Guru Agung kita Sang Buddha, itu kan begitu lama. Sang Buddha itu bisa mencapai sama Sang Buddha, mencapai kebuddhaan sebagai seorang arahanta, itu kan penderitaan lama. Nah, kadang-kadang kalau kita ya merasakan penderitaan berapa sih sesungguhnya takaran atau beratnya kita, beban kita menderita. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Guru Agung Sang Buddha, nggak ada apa-apanya. Sang Buddha jauh lebih menderita ketika bertapa itu untuk menemukan jalan, untuk mencapai kebebasan. Kita tidak harus bertapa, kita tidak harus jadi pertapa. Kita tidak harus berjuang karena jalan telah ditemukan dan ditunjukkan kepada kita. Nah, karena itulah sesungguhnya kita menjadi orang yang beruntung. Kita bertemu Dhamma. Dhamma cari sukang seti asming loke parang hija. Kalau kita memperhatikan Dhamma dengan benar, dengan bijaksana,
kita akan berbahagia ya kehidupan sekarang dan juga kehidupan nanti. Nah, karena itu kita belajar Dhamma, ajaran Guru Agung Buddha Gautama, selain kita dapat menumbuhkan nilai-nilai luhur, melatih batin, kita juga akan melihat dengan jelas tujuan hidup kita. Apa sih yang kita cari dalam hidup kita? Semakin jelas, nyata, terang benderang kalau kita belajar Dhamma dengan tepat. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, saya sudah bicara berapa menit? Ya, saya akan mengakhiri dengan satu kalimat dalam bahasa Pali seperti yang Guru Agung Buddha Gautama pernah nyatakan. Yo budanca, dhammanca, sangganca, sarananggato, catari arya sajjani, sama panyaya pasati. Barang siapa telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan kebijaksanaan yang benar, maka seseorang akan melihat catari Arya Sajjani, akan melihat 4 kebenaran mulia, yakni tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Dan kalau disingkat, apa yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama sesungguhnya adalah lenyapnya jalan untuk melenyapkan duka. Lenyapnya duka dan jalan untuk melenyapkan duka. Karena otomatis duka itu sudah ada. Ya. Jadi yang diajarkan Guru Agung Sang Buddha adalah lenyapnya duka dan jalan untuk melenyapkan duka itu sesungguhnya. Ya. Lenyapnya duka adalah kebebasan. Yang tadi saya singgung depan adalah Nibbanang Paramang Sukang. Karena itu Sang Buddha juga menyatakan etangko saranang kemang, sarana mutamang, sarana gama, sabatuka pamucanto. Pelindungan, itulah pelindungan yang aman. Jadi pelindungan yang tadi dimaksudkan adalah pelindungan yang aman. Pelindungan itu pelindungan yang utama. Dengan berpegang pada perlindungan itu, orang akan terbebas dari derita. Nah, bebas dari derita itu apa? Bebas dari derita adalah kebahagiaan yang tertinggi. Bebas dari derita adalah Nibbanang Paramang Sukang. Bebas dari derita adalah putusnya sangsara wata. Tiada lagi timba lahir, kelahiran yang berulang. Nah, ini yang saya dapat uraikan. Ya, semoga uraian ini dapat menjadi bahan selanjutnya untuk diskusi pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih.